Para sahabat, setelah memanggil murid-murid pertama, Yesus mengawali kegiatannya di Kapernaum dengan mengajar di sebuah tempat ibadat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya. Penginjil Markus mencatat bagaimana orang-orang takjub mendengar Yesus. Hati mereka tersentuh. Ia dapat menyalurkan kekuatan batin kepada pendengarnya dengan kata-kata pengajarannya. Hari itu juga ikut datang orang yang kerasukan setan. Ya, orang dahulu percaya bahwa ada roh baik, yakni yang berasal dari Allah. Ada roh jahat yang memisahkan diri dari sumbernya dari Allah dan melawannya. Pada zaman Yesus dulu, penyakit-penyakit aneh yang tidak dapat ditangani oleh tabib sering dipandang sebagai akibat kerasukan. Orang yang demikian biasanya disendirikan. Kalau kita bandingkan misalnya di Jawa juga ada orang-orang dulu itu kalau nampak kerasukan lalu dipasung sehingga tidak bisa beraktivitas apa-apa. Maka juga pada zaman Yesus, mereka yang kerasukan ini tidak dibiarkan mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat, termasuk juga dilarang untuk datang ke tempat ibadat. Nah, barangkali kita bertanya, loh, yang kerasukan setan ini kok justru ada di tempat ibadat, di rumah ibadat itu? Mestinya tidak bisa. Ya, bisa jadi bahwa orang tersebut belum nampak kerasukan setan. Boleh jadi ia masih kelihatan sebagai orang-orang baik-baik saja di Kapernaum. Mungkin sudah mulai sedikit aneh-aneh, tetapi masih dalam batas wajar. Mulai sedikit majnun dan sebagainya. Nah, orang tadi yang belum diketahui kerasukan setan ikut mendengarkan warta Yesus. Warta apa? Tentu Yesus berbicara tentang datangnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat, tentang perlunya pertobatan dan perlunya percaya kepada Injil. Dan apa yang terjadi? Roh jahat yang bersembunyi di dalam diri orang tadi mulai tidak tahan mendengarkan semua pengajaran itu. Ia berteriak melalui mulut orang yang malang itu. Ia tidak tahan berada di dekat kehadiran Yesus yang membawa wibawa dan kuasa ilahi. Roh jahat itu meneriakkan 3 kalimat keras. Yang pertama bernada umpatan. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Ya, beginilah teriakan penuh dengki seorang musuh yang berjumpa dengan Yesus, sang kebenaran. Orang jahat tidak mungkin bersahabat dengan orang baik. Kebenaran dan kebohongan tidak berniat untuk membangun relasi. Yang kedua, roh jahat mulai merasa terancam. Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Kalimat ini muncul setiap kali manusia yang takluk pada si jahat bertemu dengan kuasa ilahi yang sebenarnya tidak pernah membinasakan manusia. Ia ketakutan bahwa jati dirinya akan dihancurkan. Padahal Allah berperang melawan setiap kejahatan, tetapi ia tidak pernah membinasakan manusianya. Dengan mengusir roh jahat, Yesus mau menyelamatkan, membuang kedok yang merusak manusia menjadi budaknya. Dan akhirnya seruan yang ketiga, sebelum dikeluarkan, roh tadi masih berusaha membingungkan Yesus dan mungkin orang-orang lain yang mendengarnya. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ia mau membuat Yesus mulai takabur, merasa besar, dan mulai merasa diri sama dengan Yang Maha Kuasa sendiri.
Yesus hendak dibuat merasa seperti orang yang super, yang besar, bahkan Allah sendiri. Karena itulah Yesus menyuruh roh tadi untuk diam. Nah, lihat betapa pintarnya roh jahat itu, betapa cerdiknya. Mengaku kalah, tapi sekaligus mau menanamkan benih takabur yang bakal menjatuhkannya. Mengatakan, aku kenal siapa engkau. Ini kerap bisa membuat orang menjadi agak grogi. Ada hal-hal yang disembunyikan yang ternyata diketahui. Tapi benar juga bahwa kekuatan jahat betul-betul mengenal apa dan siapa yang ada di situ. Pengakuan roh jahat ini memang benar, tetapi tujuannya jahat, membuat orang semakin bingung dan tergantung daripadanya. Tetapi Yesus tetap pada jalannya. Ia menyuruh roh itu keluar dari orang yang malang tadi. Penginjil Markus mengajak kita mendekat pada pribadi Yesus, bukan hanya sekedar pada kumpulan-kumpulan ajarannya. Ketakjuban orang-orang yang mengenal Yesus itu disampaikan kepada kita, supaya kita berani datang mendekat dan mendengarnya. Bukannya sekedar memahami ajarannya, tetapi kita sungguh mendekat, semakin dekat dengan pribadi Yesus. Maka penginjil Markus hendak membuat kita melihat dalam Yesus memberikan pengajaran itu, Yesus juga menyingkirkan pengaruh-pengaruh yang jahat yang mengancam hidup kita. Dan inilah kebesarannya, inilah kuasanya. Kita diajak untuk mendekat pada pribadinya, menjadi semakin dekat dengan Dia. Maka tidak cukup hanya kita memahami ajarannya, tetapi kita diundang untuk semakin menjadi dekat dengan Dia. Para sahabat, pertempuran rohani adalah pertempuran yang sungguh-sungguh nyata. Apalagi zaman sekarang ini, kuasa yang jahat terus merangsek dalam hati dan hidup manusia. Setiap hari kita berhadapan dengan berbagai macam pengaruh yang jahat. Namun, kemenangan sudah pasti bila kita selalu mengundang Dia masuk dalam hati kita. Ketika kita punya relasi yang makin dekat, makin intim dengan Dia. Ketika kita masuk dalam hatinya dan mempersilahkan Dia masuk dalam hati kita. Yesus rindu agar kita mengundang Dia ke dalam hati kita. Maka para sahabat, marilah kita membuka hati lebih dalam, lebih penuh bagi Yesus, dan memperkenankan kuasa-Nya mengubah dan memperbarui hidup dan hati kita. Amin.